Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfajrin STB 191323 dari kelompok C3. Materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu pembuktian keaslian sesuatu atau autentikasi. Baik, definisi autentikasi. Autentikasi adalah proses memvalidasi identitas seseorang atau sesuatu. Adapun 5 bagian di sini, yang pertama itu menggunakan informasi yang diberikan kepada autentikator untuk menentukan apakah seseorang atau sesuatu sebenarnya adalah siapa atau apa yang dinyatakan. Yang kedua, proses autentikasi biasanya melibatkan seseorang. Biasanya pengguna menggunakan kata sandi yang disediakan oleh administrator sistem untuk masuk ke kepemilikan kata sandi oleh pengguna yang dimaksud untuk menjamin bahwa pengguna asli. Yang ketiga yaitu pengguna menyajikan kata sandi untuk membuktikan bahwa dia tahu sesuatu yang tidak bisa diketahui orang lain. Umumnya, autentikasi memerlukan presentasi kredensial atau item dari nilai untuk benar-benar membuktikan bahwa yang membuka dokumen tersebut adalah pemilik dokumen. Yang keempat yaitu pengguna dapat menggunakan kata sandi yang sama pada semua sistem masuk atau mungkin mengubahnya secara berskala yang direkomendasikan. Selanjutnya, item nilai atau kredensial. Item nilai atau kredensial adalah berdasarkan beberapa faktor unik, yaitu something you know atau sesuatu yang Anda tahu. Ini mungkin sesuatu yang Anda miliki secara mental. Ini bisa menjadi kata sandi, kata rahasia yang diketahui oleh pengguna dan autentikator. Contoh menggunakan faktor ini termasuk kata sandi, frasa sandi, dan nomor identifikasi pribadi atau PIN. Yang kedua, something you have, sesuatu yang Anda miliki. Ini dapat berupa identifikasi diri yang dikeluarkan atau diperoleh seperti secret ID, crypto card, active card, safe word, dan berbagai bentuk kartu lainnya. Dan yang ketiga, something you are, sesuatu yang menunjukkan itu Anda. Ini adalah karakteristik fisik yang diperoleh secara alami seperti suara, sidik jari, pola iris, dan biometrik lainnya. Contoh item yang digunakan dalam faktor ini termasuk sidik jari, pola retina, pola DNA, dan geometri tangan. Selain 3 faktor di atas, faktor lain meskipun tidak langsung yang juga berperan dalam autentikasi adalah somewhere you are, di mana Anda berada. Ini biasanya didasarkan pada lokasi fisik atau logis dari pengguna. Penggunanya misalnya mungkin pada terminal yang dapat digunakan untuk mengakses sumber daya tertentu. Selanjutnya, bentuk autentikasi. Di dalam bentuk autentikasi terdapat tiga bagian. Yang pertama yaitu autentikasi dasar yang melibatkan server memelihara file pengguna baik kata sandi dan nama pengguna atau informasi autentikasi pengguna lainnya. Informasi ini selalu diperiksa sebelum otorisasi diberikan. Yang kedua, challenge response, di mana server atau sistem autentikasi lainnya menghasilkan tantangan bagi hosting yang meminta autentikasi dan mengharapkan tanggapan. Yang ketiga, autentikasi terpusat, di mana server pusat mengautentikasi pengguna di jaringan dan selain itu juga mengotorisasi dan mengaudit mereka. Ketiga proses ini dilakukan berdasarkan tindakan server. Jika proses autentikasi berhasil, klien yang mencari autentikasi kemudian diberi wewenang untuk menggunakan sistem yang diminta sumber daya. Selanjutnya, faktor dan efektivitas autentikasi. Agar mekanisme autentikasi dianggap efektif, mekanisme itu harus unik dan dalam cara anti pemalsuan mengidentifikasi seseorang. Yang kedua, memperhatikan bahwa pengguna tidak diharuskan untuk secara fisik dilampirkan ke autentikasi informasi. Kepemilikan suatu yang tidak secara fisik melekat pada pengguna dapat mengakibatkan informasi autentikasi hilang, dicuri, atau sebaliknya dikompromikan. Misalnya, informasi dengan pengetahuan dapat diduplikasi melalui kelalaian pengguna
atau orang lain mempelajarinya tanpa sepengetahuan pengguna. Yang ketiga, demikian pula autentikasi dengan kepemilikan. Beberapa masalah yang membuat tidak begitu efektif, misalnya meskipun item dalam kategori ini memiliki kekuatan utama, mereka dalam kesulitan di aplikasi. Objek seperti itu juga membutuhkan lebih banyak upaya menjaga dari pencurian. Mereka dapat dibuat menggunakan peralatan khusus atau prosedur. Dan yang terakhir, meskipun faktor ketiga, autentikasi berdasarkan karakteristik jauh lebih kuat daripada yang lainnya, namun memerlukan biaya tinggi yang perlu dikeluarkan untuk memperoleh dan membangun secara efektif periferal yang dapat memperoleh sampel karakteristik yang cukup lengkap untuk sepenuhnya membedakan satu individu dengan individu lainnya. Lanjutannya, proses membonceng faktor autentikasi ini adalah salah satu yang populer strategi sekarang digunakan secara luas untuk mengatasi keterbatasan faktor autentikasi tertentu dengan melengkapinya dengan faktor lain. Teknik meningkatnya ini jaminan autentikasi disebut sebagai autentikasi multifaktor. Terdapat dua motif untuk mengambil tindakan. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk meningkatkan kegunaan dan akurasi, menggabungkan item dari yang berbeda faktor autentikasi, meningkatkan akurasi proses autentikasi. Dia juga menurunkan tingkat penolakan palsu dari pengguna yang sah. Dan yang kedua, untuk meningkatkan integritas proses autentikasi dengan mengurangi efek tertentu item dalam beberapa faktor rentan terhadap kerentanan yang melemahkannya. Itu menggabungkan teknik. Oleh karena itu, mengurangi risiko negatif palsu di mana untuk misalnya pengguna yang meniru identitas dapat berhasil mengakses sistem. Selanjutnya, elemen autentikasi. Orang atau grup mencari autentikasi. Ini biasanya menggunakan pengguna yang mencari akses ke sistem baik secara individu ataupun kelompok. Jika secara individu, mereka harus siap menunjukkan kepada autentikator bukti untuk mendukung klaim bahwa mereka benar-benar berwenang untuk menggunakan yang diminta sumber daya sistem. Mereka dapat menjanjikan salah satu faktor dasar. Demikian pula sebagai sebuah kelompok. Kelompok tersebut kembali harus memberikan bukti kepada autentikator bahwa setiap anggota kelompok berwenang untuk menggunakan sistem berdasarkan model kepercayaan. Karakteristik yang membedakan untuk autentikasi. Elemen autentikasi kedua adalah karakteristik yang membedakan dari pengguna ke autentikator, mencakup 4 faktor. Nah, di dalam 4 faktor ini yang telah dijelaskan di slide 2. Beberapa item ini mungkin tidak sepenuhnya mengidentifikasi pengguna, dan kami telah menunjukkan bahwa kombinasi item dari yang berbeda faktor dan kepercayaan dapat digunakan untuk memperkuat autentikasi dan menciptakan yang lebih baik jaminannya. Selanjutnya, autentikator. Tugas autentikator adalah untuk secara positif dan terkadang secara otomatis mengidentifikasi pengguna dan menunjukkan apakah pengguna tersebut berwenang untuk mengakses sistem yang diminta oleh sumber. Autentikator mencapai aplikasi untuk autentikasi dengan meminta untuk kredensial pengguna saat permintaan autentikasi dikeluarkan. Pengautentikasi kemudian mengumpulkan informasi dan meneruskannya ke mekanisme autentikasi. Mekanisme autentikasi. Mekanisme autentikasi terdiri dari 3 bagian yang bekerja sama untuk memverifikasi kehadiran karakteristik autentikasi yang disediakan oleh pengguna. Adapun 3 bagian yang dimana terdapat input, sistem transportasi, dan verifikator. Komponen input bertindak sebagai antarmuka antara pengguna dan sistem autentikasi. Sedangkan bagian transportasi dari sistem bertanggung jawab untuk melewatkan data antara komponen input dan elemen yang dapat mengonfirmasi identitas seseorang. Dan komponen terakhir dari sistem autentikasi adalah komponen verifikasi, yang sebenarnya merupakan mekanisme kontrol akses di bagian selanjutnya. Lanjutannya yaitu mekanisme kontrol akses.
Secara singkat, peran mekanisme kontrol akses di proses autentikasi. Informasi pengenal dan autentikasi pengguna diteruskan ke kontrol akses dari komponen transport. Di sini informasi ini harus divalidasi terhadap informasi dalam database-nya. Basis data mungkin berada di server autentikasi khusus atau dapat disimpan dalam file di media lokal. Selanjutnya, adapun tipe autentikasi pada tabel 1001 tentang authentication factor and their vulnerabilities. Bisa dilihat adapun faktor-faktor yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu what you know, what you have, what you are. Dan example-nya ada password, PIN, token ID, card, case, iris fingerprint, fingerprint, dan for vulnerabilities terdapat can be forget, fusion, duplicate. Dan dari what you have can be lost, stolen, duplicate, non-repeatable. Baik, autentikasi yang tidak dapat diubah atau dibantah. Autentikasi non-repeatable melibatkan semua item dalam faktor 3. Terdiri dari item yang melibatkan beberapa jenis karakteristik dan yang buktinya asal tidak dapat disangkal. Biometrik yang meliputi pola iris, gambar retina, dan geometri tangan memiliki karakteristik ini. Biometrik dapat memverifikasi identitas individu secara positif. Di samping biometri sebagai item autentikasi yang tidak dapat disangkal atau undeniable, dan unaware pen adalah tanda tangan yang tidak dapat diverifikasi tanpa bantuan penanda tangan dan tidak dapat dengan probabilitas yang tidak dapat diabaikan atau ditolak oleh penanda tangan. Terakhir ada chameleon signature, sejenis tanda tangan yang tidak dapat disangkal di mana validitas konten didasarkan pada kepercayaan komitmen penanda tangan terhadap isi dari dokumen yang ditandatangani. Selanjutnya kita beralih ke autentikasi yang dapat disangkal. Autentikasi yang dapat disangkal menunjukkan bahwa yang pertama dua faktor, apa Anda ketahui dan apa yang Anda miliki, adalah faktor yang dapat menjadi masalah bagi autentikator karena informasi yang disajikan tidak dapat diandalkan. Yang kedua, hal ini bisa tidak dapat diandalkan karena faktor-faktor seperti itu memiliki beberapa masalah terkenal, termasuk fakta bahwa harta benda dapat hilang, dipalsukan, atau dengan mudah digandakan. Dan yang terakhir, pengetahuan bisa dilupakan dan diambil bersama. Dan pengetahuan dan harta bisa dibagikan atau dicuri. Sebelumnya, pengembangan item dalam faktor 3 khususnya biometri, otorisasi, dan otentitas metode hanya mengandalkan harta dan pengetahuan. Selanjutnya, autentikasi kata sandi. Di dalam autentikasi kata sandi terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu metode autentikasi kata sandi adalah yang tertua dan termudah untuk diterapkan. Mereka biasanya diatur secara default di banyak sistem. Dan yang kedua, terkadang sistem metode ini bisa menjadi interaktif menggunakan autentikasi keyword interaktif yang lebih baru. Dan yang ketiga, kata sandi autentikasi termasuk kata sandi yang dapat digunakan kembali. Kata sandi satu kali, kata sandi tantangan respon, dan kata sandi pendekatan gabungan. Kata sandi yang dapat digunakan kembali terdapat dua. Yang pertama, autentikasi pengguna, yang dimana ini adalah jenis autentikasi yang paling umum digunakan dan mungkin yang paling akrab bagi sebagian besar pengguna. Ini selalu diprakarsai oleh pengguna yang mengirim permintaan ke server untuk autentikasi dan otorisasi untuk pengguna dari sumber data sistem tertentu. Dan yang kedua, autentikasi klien. Biasanya pengguna memiliki autentikasi dan kemudian otorisasi oleh server untuk menggunakan sistem atau sejumlah sistem tertentu sumber daya. Kata sandi sekali pakai.
Nah, di dalam kata sandi sekali pakai terdapat kata sandi SK adalah skema pembuatan kata sandi satu kali yang ditentukan oleh di dalam RFC 1760 dan didasarkan pada algoritma enkripsi MD4 dan MD5. Itu dirancang untuk bertarung terhadap serangan replay di mana misalnya dalam sesi login seseorang menyusup atau menguping sesi masuk jaringan dan mendapatkan kata sandi dan ID pengguna untuk menggunakan yang sah. Protokolnya didasarkan pada model client server di mana klien memulai pertukaran SKI dengan mengirimkan paket pertama ke mana server merespon dengan ACK dan nomor urut. Dan yang kedua, kata sandi token adalah skema pembuatan kata sandi yang memerlukan pengguna kartu khusus seperti kartu pintar. Menurut KEO, skema ini didasarkan pada dua skema, tantangan respon dan waktu sinkron. Kata sandi tantangan tanggapan. Adapun secara singkat berbicara tentang autentikasi tantangan atau challenge respon sebagai yang lain bentuk bentuk autentikasi yang relatif umum. Tantangan sebagai proses autentikasi kata sandi adalah proses autentikasi jabat tangan di mana autentikator mengeluarkan tantangan kepada pengguna yang mencari autentikasi. Pengguna harus memberikan respon yang benar untuk autentikasi. Kemudian diautentikasikan. Tantangan mungkin membutuhkan banyak bentuk tergantung pada sistem. Dalam beberapa sistem itu dalam bentuk pesan yang menunjukkan akses tidak sah dan meminta kata sandi. Di lain sisi, itu mungkin permintaan sederhana untuk kata sandi, nomor intisari atau nonce atau string data yang ditentukan server yang dapat dibuat secara unik setiap kali server menghasilkan kesalahan server. Autentikasi pendekatan gabungan. Meskipun autentikasi dasar yang menggunakan nama atau kata sandi adalah skema autentikasi yang paling banyak digunakan, adalah kebijaksanaan untuk tidak mengendalikan dasar autentikasi. Adapun kata sandi yang sering ditransmisikan secara jelas dan pengguna ke agen autentikasi yang membiarkan kata sandi terbuka untuk mencegat oleh peretas untuk meningkatkan keamanan autentikasi. Terkadang lebih baik menggabungkan beberapa skema. Salah satu metode autentikasi yang paling aman adalah dengan menggunakan random pertukaran tantangan respon menggunakan tanda tangan digital. Saat pengguna mencoba untuk membuka koneksi, sistem autentikasi server atau firewall mengirimkan secara acak string kembali sebagai tantangan. Autentikasi kunci publik. Sistem kunci publik digunakan oleh sistem autentikasi untuk meningkatkan sistem keamanan. Server autentikasi terpusat umumnya dikenal sebagai Access Control Server atau ACS yang bertanggung jawab atas autentikasi yang menggunakan sistem kunci publik. Saat pengguna mencoba mengakses ACS, ia mencari kunci publik pengguna dan menggunakannya untuk mengirim tantangan kepada pengguna. Server mengharapkan respon terhadap tantangan di mana pengguna harus menggunakan kunci pribadinya. Jika pengguna kemudian menandatangani respon menggunakan atau kunci pribadinya, dia diautentikasikan sebagai sah. Kemudian ACS digunakan dalam beberapa skema autentikasi termasuk SSL, Kerberos, dan MD5 autentikasi. Selanjutnya, Secure Rocket Layer atau SSL Authentication. Secure Socket Layer atau SSL adalah protokol standar industri yang dirancang oleh Netscape Communication Corporation untuk mengamankan koneksi jaringan. SSL menyediakan autentikasi, enkripsi, dan integritas data menggunakan instruktur kunci publik atau PKI. Autentikasi SSL berbasis kriptografi menggunakan kunci publik atau pribadi pasangan yang harus dibangkitkan sebelum proses dapat dimulai. Adapun langkah-langkah diperlukannya untuk autentikasi. Yang pertama, pengguna memulai koneksi ke server dengan menggunakan SSL. SSL melakukan jabat tangan antara klien dan server. Jika jabat tangan berhasil, server memverifikasi bahwa pengguna memiliki yang sesuai otoritas untuk mengakses sumber daya. Selanjutnya, jabat tangan SSL terdiri dari langkah-langkah berikut.
Yang pertama, klien dan server menetapkan algoritma autentikasi mana yang akan digunakan. Yang kedua, server mengirimkan sertifikat ke klien. Dan yang ketiga, klien dan server bertukar materi kunci menggunakan kriptografi kunci publik atau eh, kita bisa melihatnya di bab yang berikutnya. Autentikasi Kerberos. Kerberos adalah protokol autentikasi jaringan yang dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology atau MIT dan dirancang untuk menyediakan autentikasi yang kuat untuk aplikasi klien atau server dengan menggunakan teknologi PKI. Lihatlah RPC 1510 untuk lebih jelasnya di Kerberos. Kerberos dirancang untuk mengautentikasi permintaan pengguna ke server. Ketika pengguna menginginkan layar, pengguna memberikan kata sandi kepada klien untuk klien kemudian berbicara dengan layanan autentikasi untuk mendapatkan tiket pemberian tiket. Kemudian klien menggunakan tiket ini untuk berbicara dengan layanan pemberian tiket untuk memverifikasi identitas pengguna menggunakan tiket pemberian tiket atau TGS. Kemudian mengeluarkan tiket untuk layanan yang diinginkan. Adapun MD5 untuk autentikasi. MD5 yang telah kita bahas tadi yaitu sebagai salah satu enkripsi standar algoritma yang digunakan saat ini. Di luar enkripsi, MD5 dapat digunakan dalam autentikasi. Dan proses autentikasi menggunakan MD5 sangat sederhana. Setiap pengguna memiliki file berisi satu set kunci yang digunakan sebagai input ke dalam hash atau MD5. Informasi dipasok ke server autentikasi seperti kata sandi memiliki checksum MD5 dihitung menggunakan kunci ini dan kemudian ditransfer ke server autentikasi bersama dengan hasil hash MD5. Kemudian server autentikasi kemudian mendapatkan informasi identitas pengguna seperti kata sandi, memperoleh set kunci pengguna dari file kunci dan kemudian menghitung nilai hash MD5 jika keduanya setuju. Autentikasi akan dinyatakan berhasil. Autentikasi jarak jauh. Autentikasi jarak jauh digunakan untuk mengautentikasi pengguna yang menghubungi ACS dan tuan rumah jarak jauh. Autentikasi RPC aman. Adapun autentikasi RPC aman, yang pertama panggilan prosedur jarak jauh RPC. Autentikasi menyediakan tingkat keamanan. Dan yang kedua, sejak autentikasi RPC, paket subsistem bersifat terbuka. Berbagai bentuk dan beberapa jenis autentikasi dapat digunakan oleh RPC, termasuk autentikasi nulls, autentikasi Unix, autentikasi standar enkripsi data atau DES, protokol autentikasi DES, dan enkripsi Diffie-Hellman. Kita ke slide berikutnya. Autentikasi dial-in. Seperti dalam panggilan jarak jauh, kata sandi diperlukan dalam koneksi dial-in. Poin protokolnya atau PPT-nya adalah yang PPP, yang paling umum dari semua koneksi dial-in biasanya melalui serial garis atau ISDN. Adapun mekanisme autentikasi dial-in di bawah ini, yang pertama protokol autentikasi PAP yang memungkinkan rekan untuk menetapkan identitas ke autentikator dalam jabat tangan dua arah untuk membuat tautan. Yang kedua, protokol autentikasi CAP atau CAP digunakan secara berskala untuk memverifikasi setiap pengguna yang menggunakan jabat tangan tiga arah. Dan yang ketiga, mekanisme autentikasi P3 atau PPP. Link pertama kali dibuat. Nah, radius autentikasi jarak jauh layanan pengguna dial-in atau radius adalah protokol pengguna untuk yang menyediakan dial-up pengguna ke ACS yang melakukan autentikasi pengguna. Karena setiap informasi atau host jarak jauh berjalan dengan jelas, radius dianggap rentan terhadap serangan dan karena itu tidak aman. Autentikasi anonim. Tidak semua pengguna yang mencari autentikasi untuk menggunakan sumber daya sistem selalu ingin menggunakan operasi yang memodifikasi entry atau mengakses atribut yang dilindungi atau entry yang umumnya memerlukan autentikasi klien.
Sebagian besar pengguna ini tidak menggunakan asli dalam arti bahwa mereka tidak memiliki keanggotaan pada sistem mereka yang ingin akses. Untuk memberikan akses ke beberapa sumber daya sistem, misalnya ke situs web perusahaan, pengguna ini biasanya pelanggan diberikan akses ke sumber daya melalui akun anonim. Anonim yang khusus, layanan sistem yang digunakan oleh banyak pengguna yang tidak asli, seperti layanan World Wide Web atau WWW atau layanan FTP. Harus menyertakan akun anonim untuk memproses permintaan anonim. Selanjutnya, autentikasi berbasis tanda tangan digital. Autentikasi berbasis tanda tangan digital adalah teknik autentikasi lain yang tidak memerlukan kata sandi dan nama pengguna. Tanda tangan digital adalah kriptografi skema yang digunakan oleh penerima pesan dan pihak ketiga manapun untuk memverifikasi pengirim identitas dan atau pesan tentang keasliannya. Autentikasi nirkabel. Karena peningkatan penggunaan teknologi nirkabel dan keamanannya yang rendah, saat ini ada kebutuhan yang berkembang untuk autentikasi jaringan nirkabel untuk perangkat seluler. Sebagian mereka berhubung ke jaringan tetap serta jaringan seluler. Adapun menurut pakar-pakar tentang pengembangan kebijakan autentikasi, menurut Paulus Brock, adapun langkah-langkah berikut yang diperlukan untuk kebijakan autentikasi. Pertama, daftar dan kategorikan sumber daya yang perlu diakses. Dan yang kedua, tentukan persyaratan untuk akses ke masing-masing kategori di atas dan mempertimbangkan perhitungan nilai sumber daya dalam kategori dan metode akses atau seperti LAN, internet atau dial-up. Tetapkan persyaratan untuk kata sandi dan ID. Membuat dan mengimplementasikan proses untuk mengelola sistem autentikasi. Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur kepada semua pihak yang terkait di dalam organisasi dan maupun di luar itu. Selanjutnya, setiap kebijakan autentikasi harus menyatakan dengan jelas persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, format ID. Dan yang kedua, kompleksitas, panjang, agen, gunakan kembali, akses administratif, default, akun tamu dan bersama, penyimpanan, transmisi, dan replikasi. Terima kasih. Mungkin ini referensi untuk materi saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf atas banyak kekurangan dalam pembuatan tugas ini, berhubung adanya masalah teknis dengan laptop saya maupun tidak adanya respon dari teman kelompok saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.